semuanya, ketemu lagi sama Didi Bas di CD. Apa kabar kalian semua? Sekarang gue lagi ada di Thrive, salah satu bengkel yang ada di Bilangan Kemang. Karena gue mau naruh Honda Maki gue di sini selama beberapa hari untuk mengerjakan knalpotnya. Ya, awalnya gue bilang gue pengen ganti knalpot yang sudah jadi. Cuma setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya lebih seru kalau knalpotnya custom aja. Nah, akhirnya gue decide untuk custom knalpotnya di Thrive. Jadi kalian ikutin terus videonya untuk tahu hasil akhir nanti knalpot untuk si Honda Maki-nya. Dan setelah penantian lama, ini dia teman-teman. Knalpot custom buat Honda Maki 125 dari Thrive Motorcycle. Gimana menurut kalian? Gua sudah menunggu knalpot ini mungkin udah beberapa bulan. Udah lumayan lama lah. Dan akhirnya sekarang sudah jadi, gua udah gak sabar banget pengen sharing knalpot ini ke kalian. Nah, knalpot dari Thrive ini mungkin bisa gue bilang kayak 80% custom. Kenapa? Karena sebenarnya silencernya ini dia itu menggunakan knalpot yang memang sudah fabrication dari Thrive Motorcycle. Aslinya knalpot itu cukup panjang teman, mungkin kira-kira sekitar segini. Cuman sama Thrive akhirnya dipotong kira-kira sampai ujungnya doang sini, makanya di sini ada tulisan THRV-nya. Dan kemudian dari situ sampai ke header sana itu semua sudah full custom. Termasuk juga dengan shieldnya ini teman-teman. Shieldnya ini juga handmade, bahannya aluminium. Dan menurut gua dibandingkan dengan desain awalnya yang seperti ini, hasil knalpotnya ini bisa dibilang kayak 90-95% mirip dengan gambar ya teman-teman. Dan gua sangat senang akan hal itu. Mulai dari headernya sini yang di custom ini las menggunakan tangan. Menurut gua bikinannya rapih ya. Pas-pasannya itu tidak berantakan, kayak rapi lah bahan dari sini sampai sini rapi hasilnya. Begitu juga dengan shieldnya ini teman-teman. Shieldnya ini bolongan-bolongan ini sebenarnya tuh ada pattern ya. Jadi dari sini turun ke sini, dari sini turun ke sini, terus makin mengecil. Dan menurut gua jarak-jarak ini cukup konsisten ya. Untuk sebuah bikinan handmade sih menurut gua ini udah bagus. Dan ini nanti rencananya ini masih akan gua chrome ulang lagi biar persis sama kayak gini chrome-chromeannya. Cuman ya karena lagi PSBB gini cukup sulit menemukan vendornya. Cuma nggak apa, nanti ini akan dibenahi lagi. Dan ini yang tadi gue bilang ada emboss THRV-nya ini. Jadi knalpotnya tuh kalau kalian lihat itu dipotongnya sampai mana ya? Sampai sini nih teman-teman. Jadi kira-kira segini, sisa segini dari knalpotnya. Dari sini sampai ke sana itu semua dibikin lagi. Kalau secara proporsi, menurut gua knalpotnya ini ukurannya sudah pas teman-teman. Beberapa knalpot aftermarket atau Honda Maki pun juga kira-kira ukurannya dan proporsinya segini. Tapi ya seperti gue bilang di awal, gua kurang begitu doyan dengan beberapa knalpot aftermarket. Sebenarnya sih yang akar Mavic keren sih yang dual exhaust. Cuman itu kalau full system harganya mahal. Mungkin sekitar 10-12 jutaan. Dan menurut gua knalpot 10-12 juta untuk 125 cc kok kayaknya mahal ya. Makanya kenapa yaudah akhirnya kita coba bikin custom aja. Dan menurut gua hasilnya sih nggak kalah keren sama yang Acura Mavic-nya ataupun merek-merek lainnya. Nah, gue yakin kalian juga pasti udah penasaran sama suaranya kayak gimana. Jadi udah, sekarang mending kita nyalain aja knalpotnya.
Jadi gimana teman-teman, suara knalpot dari Thrive ini untuk si Honda Monkey-nya? Menurut gua suaranya unik ya. Gue pikir satu silinder tuh suaranya akan mirip-mirip, tapi ternyata bisa berbeda juga. Apalagi tadi di Monkey-nya ini suaranya bener-bener ngebas banget. Dia sama sekali nggak ada cemprengnya kalau menurut gua. Dan suaranya tuh apa ya, kayak terdengar besar gitu. Padahal motornya kan kecil gini, jadi menurut gue tuh unik banget. Dan kalau beberapa kalian tadi ada yang lihat, gue juga udah ganti salah satu parts di sini dari Thrive juga, yaitu di footstep-nya. Ini namanya footstep Oedipus dari Thrive juga. Itu modelnya keren gitu tuh, CNC, fully CNC dari aluminium. Dan menurut gue cocok ya dengan knalpotnya. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi aksesoris yang sudah gue dapatkan untuk si Honda Monkey ini teman-teman. Nah, ini dan ini teman-teman. Yang ini adalah tas depan untuk Honda Monkey-nya, dan ini adalah tas belakang untuk Honda Monkey-nya, diproduksi custom oleh Bucker Lane teman-teman. Mereka ini adalah merek tas dari Jogja. Nah, nggak pakai basa-basi, mending kita taruh di motor aja yuk sekarang. Nah, ini tas yang belakang ini mungkin bentuknya kayak duffel bag sebutannya. Jadi ini bahannya kanvas, ada kulitnya. Dan di bawahnya sudah ada kaitannya yang memang dibuat untuk rak belakang Honda Monkey-nya ini. Jadi pemasangannya cukup simple, cuma tinggal dibuka-buka aja dan kita pasang. Mungkin kalian bertanya, Bang lo kenapa nggak beli yang udah jadi aja sih? Sebenarnya banyak yang udah jadi yang mereknya bagus gitu ya, kayak ada Kriga, ada apalah, ada apa. Tapi seperti gue bilang, gue tuh pengen Honda Monkey-nya ini menjadi kayak apa ya, showcase dari produk-produk lokal Indonesia. Makanya raknya dari Mas Ateng ya kan, terus knalpotnya dari Thrive, step dari Thrive, dan tasnya dari Bucker Lane, merek dari Jogja. Nah, ini jadi untuk tas yang bagian belakang, lumayan sih sebenarnya kalau buat touring ya, kira-kira bisa ngisi berapa? 3 kaos, 1 celana gitu. Oke, sama kamera juga. Jadi emang gue sengaja pesannya tidak begitu besar, karena kalau terlalu besar kayaknya akan jelek di Honda Monkey-nya. Nah, buat yang depan ukurannya kecil karena memang dia kan rak depannya lebih kecil ya. Dan sebenarnya juga gue mungkin di depan ini cuma buat naruh-naruh kayak HP atau naruh apa ya, GoPro gitu mungkin. Nah, sama caranya, coba tinggal dikaitin aja depan dan belakang. Kira-kira begini aja, pas kan? Jadi di sini dia ada kantongnya juga, kiri kanan ada kantong kecil, depan ada kantong kecil, dan juga di belakang sini dia ada setting yang kira-kira pas lah ya buat naruh satu handphone gitu. Nah, jadi kalau coba kameramennya Kanjeng Putri mundur dikit, terus. Nah, jadi emang sengaja gue mencari tas duffel bag seperti ini, bahkan akhirnya sampai bikin untuk mencocokkan dengan gaya desain dari Honda Monkey-nya. Honda Monkey-nya kan kayak agak klasik retro gitu. Nah, menurut gue duffel bag kayak begini nih pas banget nih dengan gaya desain seperti ini teman-teman. Nah, Bucker Lane itu juga menjual tas ini. Jadi setelah kemarin dibikin khusus sobat ini, akhirnya mereka menjual. Jadi kalau misalkan kalian mau beli tasnya, kalian bisa kontak langsung aja ke Bucker Lane. Dan tas ini, jadi kalau misalkan kalian selesai touring nih, terus tasnya mau dibawa, sudah ada talinya yang bisa dicantolin di sini teman-teman. Tada! Ya kan? Mungkin kalau kalian bertanya ini waterproof atau enggak, ya kalau gerimis-gerimis sih aman-aman aja harusnya ya. Kayaknya sih, cuma kalau misalnya udah hujan deras sih ya sepertinya tidak. Jadi memang harus dikasih cover lagi. Tapi ya itu teman-teman, inilah aksesoris-aksesoris yang sudah gua pasang di Honda Monkey-nya. Tas depan belakang, knalpot, dan footstep dari Thrive. Nah, habis ini coba kalian tulis deh, enaknya kita apain lagi nih Honda Monkey-nya teman-teman. Ya, jangan lupa tulis di komen di bawah. Dan apakah menurut kalian suara dari knalpotnya itu bagus? Ya, silahkan kalian tulis di komen di bawah. Yang suka video ini jangan lupa di like, yang baru mampir jangan lupa subscribe. Sukses di jalan. And see you next video guys. Bye bye. Kanjeng Putri nggak saya bye bye? Oke.
Bye.